Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi melalui media Zoom pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembelajaran kolaboratif melalui lesson study dengan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Rahmadani Fitri, MPD. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Rizky Almaindah dengan NIM 200311028 dan saya sendiri dengan NIM 200311038. Adapun submateri yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian lesson study, keunggulan lesson study, manfaat lesson study, dan tahapan pelaksanaan lesson study. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Almaindah. Kepada Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama yaitu tentang definisi lesson study. Nah, lesson study ini dikembangkan pertama kali di Jepang yang dilaksanakan sebagai program pengembangan profesional guru. Lesson study dipercaya berhasil dalam meningkatkan praktek pembelajaran. Menurut Dennis Park, lesson study adalah suatu proses kolaboratif di mana sekelompok guru mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran, merencanakan suatu perbaikan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, atau salah satu guru dalam kelompok guru mengajarkannya. Kemudian sementara guru lain sebagai pengamat, dan juga mengevaluasi dan merevisi pembelajarannya, mengajarkan pembelajaran yang telah direvisi, mengevaluasi lagi dan berbagi atau menyebarluaskan hasilnya kepada guru-guru lain. Kemudian menurut Shelley Fredkin, mendefinisikan lesson study sebagai suatu proses yang melibatkan guru yang bekerja sama untuk merencanakan, mengobservasi, menganalisis, dan memperbaiki pembelajaran. Pembelajaran dalam lesson study sering disebut sebagai research lesson atau pembelajaran penelitian. Secara lebih singkat, lesson study diartikan sebagai proses profesional yang melibatkan sekelompok guru yang merencanakan, mengobservasi, dan juga memperbaiki pembelajarannya. Kemudian Sukirman memandang lesson study ini sebagai model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan juga mutual learning untuk membangun learning community. Dengan demikian, lesson study bukan suatu metode pembelajaran atau suatu strategi pembelajaran, melainkan lesson study merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan dalam merencanakan plan, melaksanakan mengobservasi dan melaporkan hasil pembelajaran atau refleksi isi. Atau lebih singkat yaitu upaya pembinaan oleh sekelompok guru untuk meningkatkan proses pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu keunggulan lesson study. Pertama, peran guru dapat berubah-ubah, kemudian pergantian peran dalam satu waktu. Yang ketiga, metode bisa diterapkan di segala bidang dan juga bisa digunakan antar atau lintas kelas. Nah, lesson study ini merupakan pembinaan kompetensi profesional guru, tentu mempunyai keunggulan atau keutamaan yang membedakan lesson study dengan cara lain dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Rusman mengatakan bahwa keutamaan dari lesson study adalah dapat meningkatkan keterampilan atau kecakapan dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru melalui kegiatan lesson study, yakni belajar dari suatu pembelajaran. Lesson study merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas belajar dan mengajar, serta pelajaran di kelas. Hal itu benar karena pengembangan lesson study dilakukan dan didasarkan pada hasil sharing pengetahuan profesional yang berlandaskan pada praktek dan hasil pengajaran yang dilaksanakan para guru. Penekanan mendasar pada suatu lesson study adalah para siswa memiliki kualitas belajar. Tujuan pelajaran dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam pembelajaran di kelas.
Berdasarkan pengalamannya di kelas, lesson study mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran. Lesson study akan menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran. Kemudian lesson study menjadi suatu model pembinaan profesi guru yang tepat untuk mengembangkan kompetensi profesional guru sebagai pendidik. Lesson study mempunyai keunggulan menciptakan kerjasama antar guru dalam mengembangkan pembelajaran, memberi peluang untuk memecahkan masalah-masalah dan memecahkan masalah pembelajaran secara bersama-sama dan menjadikan guru semakin dekat dalam berkomunikasi dengan siswanya. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reski Almaina. Selanjutnya untuk manfaat lesson study akan saya sampaikan sendiri. Manfaat lesson study itu ada 4. Yang pertama yaitu memikirkan materi, yang kedua mengembangkan pembelajaran, yang ketiga memperdalam pengetahuan, dan yang keempat mempertajam tujuan jangka panjang atau memikirkan tujuan jangka panjang. Memikirkan materi di sini secara lebih teliti lagi tentang tujuan materi tertentu yang akan dibelajarkan kepada siswa. Memikirkan secara mendalam tentang tujuan-tujuan pembelajaran untuk kepentingan masa depan siswa, misalnya tentang arti sebuah persahabatan. Yang kedua yaitu mengembangkan pembelajaran. Mengembangkan pembelajaran maksudnya di sini yaitu mengkaji dan meningkatkan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa, serta membantu guru untuk mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya. Yang ketiga yaitu memperdalam pengetahuan. Memperdalam pengetahuan, guru dapat berkolaborasi, meningkatkan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa, cakupan dan urutan materi dalam kurikulum. Yang keempat yaitu memikirkan tujuan jangka panjang. Selain memikirkan untuk sekarang, tentunya kita sebagai calon guru juga harus memikirkan tujuan akhir yang akan kita capai dan keterpakaiannya hingga beberapa waktu ke depan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan manfaatnya selanjutnya yaitu merancang pembelajaran kolaborasi, mengkaji PBM dan perilaku siswa, mengembangkan pedagogis, dan melihat hasil pembelajaran sendiri. Merancang pembelajaran kolaborasi. Membangun kemampuan melalui pembelajaran kolegial, dalam arti para guru bisa saling belajar tentang apa yang dirasakan masih kurang, baik tentang pengetahuan maupun keterampilan dalam membelajarkan siswa. Yang kedua yaitu mengkaji PBM dan perilaku siswa. Membantu guru memfokuskan bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa dan menciptakan terjadinya pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan pedagogis. Mengembangkan keahlian dalam mengajar, baik pada saat merencanakan maupun selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu melihat hasil pembelajaran sendiri. Mengembangkan the eyes to see students, dalam arti dengan dihadirkannya para pengamat atau observer, pengamatan tentang perilaku belajar siswa bisa semakin detail dan jelas. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan lesson study. Terdapat 3 tahapan utama, yaitunya yang pertama planning atau merencanakan, yang kedua doing atau melaksanakan, dan yang ketiga seeing atau merefleksikan. Yang pertama yaitu tahap planning atau merencanakan. Bisa kita lakukan dengan pemilihan bahasa, yaitu materi pelajaran yang sulit dipahami oleh kebanyakan siswa. Yang kedua, pemilihan metode atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi topik dan tingkat perkembangan intelektual siswa yang berpusat pada kegiatan siswa. Misalnya pendekatan kolaboratif. Yang ketiga yaitu penyusunan sajian materi pelajarannya runtut. Yang keempat, penyusunan RPP yang dapat dipahami oleh sesama guru. Yang kelima, pemilihan alat dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. Yang keenam, penyusunan lembar kegiatan siswa atau LKS. Yang ketujuh, penyusunan alat evaluasinya. Dan yang kedelapan yaitu penyusunan lembar observasi. Tahap yang kedua yaitu doing atau melaksanakan. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama. Artinya, kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas lesson study yang lainnya. Guru sebagai observer mengambil tempat sedemikian rupa sehingga dapat leluasa mengamati jalannya proses pembelajaran tanpa mengganggu aktivitas dan konsentrasi siswa. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan doing ini yaitu yang pertama, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. Yang kedua, siswa diupayakan dapat menjalani proses pembelajaran.
Yang ketiga, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, pengamat tidak diperbolehkan mengganggu jalannya pembelajaran. Yang keempat, yaitu pengamat melakukan pengamatan secara teliti. Yang kelima, pengamat harus dapat belajar dari pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, pengamat dapat melakukan perekaman melalui video kamera atau foto. Selanjutnya, yaitu pengamat melakukan pencatatan tentang perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Tahapan yang ketiga, yaitu think atau merefleksi. Beberapa merefleksi yang dapat kita lakukan yaitu kesan penyaji atau guru modal tentang cara atau strategi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, tanggapan-tanggapan observer yang difokuskan pada pembelajaran siswa. Yang ketiga, tanggapan balik dari penyaji atau guru model. Yang keempat, yaitu kesimpulan dan saran untuk perbaikan pada putaran berikutnya. Tahapan think ini merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya perbaikan proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para peserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.